Halo co-friend, di sini ada soal. Kita diminta menentukan apakah garam-garam di poin A, B, dan C mengalami hidrolisis. Kalau iya, hidrolisisnya itu parsial atau total, kemudian sifat, dan reaksi hidrolisisnya itu bagaimana. Hidrolisis itu terjadi ketika ada kation atau anion dari asam atau basa lemah bertemu dengan air. Nah, berarti untuk menentukan apakah dia mengalami hidrolisis atau tidak, kita harus bisa membedakan antara asam atau basa lemah dengan asam atau basa kuat. Perlu diingat bahwa asam kuat itu ada 7, basa kuat itu ada 8. Selain ini berarti termasuk asam dan basa lemah. Sekarang kita bahas poin yang A. NH4 2 kali CO3 itu terurai menjadi 2NH4 plus dan CO3 2-. Kalau kita tulis reaksi hidrolisisnya, yang pertama NH4+. Dia adalah kation yang berasal dari basa lemah, yaitu NH4OH, sehingga dia terhidrolisis menjadi NH3 plus H3O+. Kemudian kita punya CO3 2-. Dia adalah anion yang berasal dari asam lemah, yaitu H2CO3, sehingga dia akan terhidrolisis menjadi H2CO3 plus 2OH-. Baik kation ataupun anion dia terhidrolisis, sehingga ini dinamakan hidrolisis total. Kemudian dalam reaksi hidrolisisnya, dihasilkan ion H3O+, serta ion OH-. Maka dia sifatnya bisa asam, basa ataupun netral, tergantung dari Ka dan Kb-nya. Kalau Ka lebih besar dari Kb berarti dia asam, kalau Kb lebih besar dari Ka dia basa, kalau Ka sama dengan Kb dia netral. Kalau kita punya Kb dari NH3 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5, dan Ka dari H2CO3 adalah 4,3 kali 10 pangkat min 7, maka di sini berarti kesimpulannya, si Kb lebih besar dari Ka, sehingga sifat larutannya adalah basa. Oke, ini adalah kesimpulan dari poin yang A. Sekarang kita ke poin yang B. CH3COONH4 dia terurai menjadi CH3COO- dan NH4+. Kalau kita tulis reaksi hidrolisisnya, yang pertama CH3COO-. Dia adalah anion yang berasal dari asam lemah, yaitu CH3COOH. Maka dia akan terhidrolisis menjadi CH3COOH plus OH-. Kemudian kita punya NH4+. Dia adalah kation yang berasal dari basa lemah, yaitu NH3 atau NH4OH. Maka dia juga terhidrolisis menjadi NH3 plus H3O+. Karena anion dan kationnya terhidrolisis, maka ini dinamakan hidrolisis total. Dalam reaksi hidrolisisnya sama ya, dihasilkan ion OH- dan ion H3O+. Maka sifatnya bisa asam, basa, atau netral, tergantung dari nilai Ka dan Kb. Jika Ka lebih besar dari Kb, dia asam. Jika Kb lebih besar dari Ka, dia basa. Jika Ka sama dengan Kb, dia netral. Ka dari CH3COOH adalah 1 kali 10 pangkat min 5, sedangkan Kb dari NH3 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dari sini berarti si Kb-nya lebih besar dari Ka. Maka sifat larutannya adalah basa. Ini adalah kesimpulan dari poin yang B. Sekarang kita ke poin yang C. Ada penulisan yang salah di sini ya. Dia bukan BaC2O4 2 kali, tapi BaC2O4. BaC2O4 terurai menjadi Ba2+, dan C2O4 2-. Kemudian, jika kita tulis reaksi hidrolisisnya, yang pertama kita punya Ba2+. Ba2+ adalah kation yang berasal dari basa kuat, yaitu BaOH2. Maka dia tidak terhidrolisis. Sedangkan C2O4 2-, dia adalah anion yang berasal dari asam lemah, yaitu H2C2O4. Maka dia terhidrolisis menjadi H2C2O4 plus 2OH-. Karena hanya anion yang terhidrolisis sedangkan kationnya tidak, maka ini dinamakan hidrolisis sebagian atau parsial. Kemudian di dalam reaksi hidrolisisnya dihasilkan ion OH-. Adanya ion OH- ini menunjukkan bahwa sifat larutannya adalah basa. Ini adalah kesimpulan dari poin yang C. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.